Baik, selamat pagi peserta didik kelas 9. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Hari ini kita masih bicara soal listrik statis, tetapi sebab yang akan kita pelajari hari ini, kita pelajari tentang medan magnet. Nah, seperti apa medan magnet itu sendiri? Kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Nah, medan magnet itu sendiri didefinisikan sebagai atau diartikan sebagai daerah yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan suatu benda. Jadi ketika di suatu tempat diletakkan sebuah benda yang bermuatan listrik, maka di tempat itu disebut sebagai medan listrik. Nah, sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Nah, garis-garis ini yang akan menunjukkan jenis muatan pada benda tersebut. Nah, jika garis-garis gaya itu arahnya keluar dari benda tersebut, maka benda tersebut bermuatan positif. Jadi garis-garis gaya yang dimaksud itu adalah seperti ini. Ketika arah panahnya keluar seperti ini, maka benda tersebut bermuatan positif. Atau apabila garis-garis gaya itu menuju ke titik benda tersebut, arah panahnya masuk seperti ini, maka benda tersebut disebut sebagai benda yang bermuatan negatif. Jadi ingat baik-baik, yang garis gaya yang keluar itu benda bermuatan positif, sedangkan arah garis gaya yang masuk itu disebut sebagai benda yang bermuatan negatif. Nah, bagaimana dengan kuat medannya? Nah, kuat medan listrik itu disimbolkan atau dilambangkan dengan E. Nah, E ini satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, kuat medan listrik ini sangat dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda. Jadi contohnya kita perhatikan pada muat gambar yang pertama ini, kasus yang pertama ini. Pada benda ini muatan sumberan positif, kemudian diletakkan sebuah muatan uji yang ada di sekitarnya. Dan jarak dari muatan sumber dengan muatan uji ini yang disimbolkan dengan R. Nah, pada muatan sumber ini, karena dia bermuatan positif, maka arah garis gayanya keluar. Nah, kemudian dari muatan uji ini, arah garis gayanya masuk, maka garis gayanya keluar menuju ke muatan sumber. Maka secara otomatis muatan uji ini bermuatan negatif karena dia masuk ke muatan sumber. Terus yang kedua, pada kasus yang kedua, muatan sumbernya juga masih bermuatan positif, ada jarak terhadap muatan uji. Nah, pada muatan uji ini arah garis gayanya keluar. Nah, yang keluar tadi kita sepakat diketahui bahwa arah garis gaya yang keluar itu selalu bermuatan positif, sedangkan yang arah garis gaya masuk tadi, yang di awal tadi, ini bermuatan negatif karena dia masuk, sedangkan yang keluar baru dia bermuatan positif. Ini muatan ujinya bernilai negatif, sedangkan yang muatan uji yang keluar ini, yang garis gayanya keluar dari medan listrik ini, maka dia bermuatan positif. Nah, kasus yang ketiga, diketahui muatan sumbernya negatif, diletakkan sebuah muatan uji yang ada di sekitar, dan dari sini diketahui arah garis gaya muatan uji ini masuk, maka muatan uji ini bernilai positif. Sedangkan pada kasus yang keempat ini muatan sumbernya masih dengan negatif, tetapi arah garis gaya dari muatan uji itu lari keluar menuju ke arah luar, maka muatan pada uji ini, muatan uji
yang dimiliki oleh benda ini adalah bermuatan negatif. Jadi di sini muatan sumbernya negatif, muatan ujinya juga negatif, sedangkan di atas muatan sumbernya negatif, muatan ujinya positif karena dia lari masuk. Nah, terus sedangkan yang pas kasus di atas muatan sumbernya positif, muatan ujinya juga positif karena sama-sama keluar. Sedangkan pada kasus yang pertama ini muatan sumbernya positif, sedangkan muatan ujinya negatif, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, kuat medan listrik ini yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik atau dirumuskan menjadi E sama dengan gaya F gaya Coulomb ini dibagi dengan muatan listrik. Gaya ini satuannya adalah Newton, muatan satuannya Coulomb. Maka satuan daripada medan listrik adalah Newton per Coulomb. Nah, gaya listrik ini, gaya Coulomb ini juga kita sudah pelajari sebelumnya bahwa rumusnya merupakan K atau konstansa elektrostatis dikali muatan sumber kali muatan uji dibagi dengan jarak dipangkatkan dengan 2. Atau keterangannya sebagai berikut. E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, sedangkan F ini adalah gaya Coulombnya yang mana satuannya Newton, sedangkan Q adalah muatan uji yang satuannya Coulomb, sedangkan R adalah jarak yang bermuatan listrik dari muatan sumber ke muatan uji. Jarak ini yang disebut sebagai jarak yang bermuatan listrik. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Oke, diketahui titik A berada pada jarak 3 meter dari muatan 10 Coulomb. Muatan ini positif ya. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, jika diketahui nilai konstansa elektrostatisnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 dibagi Coulomb. Nah, sekarang kita gambar dulu kasusnya. Kita uraikan dulu. Di sini ada sebuah muatan sumber Q. Nah, sumber ini bermuatan positif, diketahui dalam soal. Nah, dari sumber ini pada jarak 3 meter diletakkan sebuah titik muatan ujinya. Di sini ada sebuah muatan uji A. Uji A, dan jaraknya dari muatan uji ke muatan sumber atau dari muatan sumber ke muatan uji adalah 3 meter. Nah, jika nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ditanya besar dan arah medan listrik. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah besar dan arah medan listrik. Nah, besar medan listrik dirumuskan sebagai E sama dengan gaya Coulomb F dibagi dengan muatan uji QA-nya atau muatan di titik A. Nah, di sini kan nilai F-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu nilai F-nya atau gaya Coulomb-nya. Nah, rumus daripada gaya Coulomb kan sama F sama dengan K dikali muatan sumber dikali muatan uji di titik A dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan sumbernya itu diketahui soal adalah 10 Coulomb dikali muatan uji A QA. Di sini QA yang juga belum diketahui muatan ujinya dibagi dengan jarak yang tadi 3 meter. 3 dipangkatkan dengan Oke. Sekarang kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali muatan uji A 10 kali QA dibagi 9 kuadrat 3 kuadrat sama dengan 9. Oke,
Di sini kita bisa langsung bagi nih. Ada 9, kita langsung coret. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 9 dikali 10 kali muatan uji A. Maka hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat 9 dikali muatan uji A. Nah, jadi nilai F yang kita sudah dapat. Satuannya adalah Newton. Oke, karena kita sudah dapat nilai F-nya, maka kita cari nilai medan listriknya. Kita kembali ke pokok persoalan. Sama dengan F yang kita sudah dapat 10 kali 10 pangkat 9 kali muatan uji A, kita masukkan 10 dikali 10 pangkat 9 kali muatan uji A dibagi dengan muatan uji A yang nilainya kita tidak ketahui juga. Dan di sini ada yang sama nih, muatan uji A, kita langsung coret. Nah, jadi besar medan listriknya adalah 10 dikali dengan 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya kita dapat besar medan listriknya adalah 10 kali 10 pangkat 9. Karena karena muatan ini bernilai positif, maka arah medan listriknya kita bisa dapatkan positif, dia lari keluar. Nah, arahnya ke sana. Sedangkan muatan ujinya juga positif, maka dia juga lari keluar. Jadi arahnya saling berlawanan. Seperti itu, dari muatan ujinya keluar, dari muatan sumbernya lari keluar, muatan uji juga lari keluar, jadi saling berlawanan. Jadi arah garis gayanya seperti ini. Oke. Baik, kita langsung ke soal berikut. Nah, di sini diketahui ada dua buah benda bermuatan A dan B, masing-masing 5 Coulomb dan 6 Coulomb. Jarak antara kedua muatan 3 meter. Jika konstansi elektrostatisnya 9 kali 10 pangkat 9, hitung gaya Coulombnya atau nilai F-nya. Yang kedua, hitung kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji B. Muatan uji B yang nilainya tadi 6 ini. Jadi yang kedua ini ditanya nilai E-nya. Nah, kita cakar. Ditanya gaya Coulomb, maka kita selesaikan dulu masalah A-nya. F sama dengan K dikalikan muatan 1 atau muatan A dikali muatan B dibagi dengan R kuadrat. Sekarang kita masukkan nilainya. K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, muatan uji yang pertama 5 kali 6, muatan kedua 6 dibagi dengan R kuadrat. R-nya 3 dikuadratkan, maka hasilnya 9. Langsung dituliskan saja. Maka dari sini kita bisa langsung coret 9 di 9. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Maka nilai F-nya sama dengan 5 kali 6 30 dikalikan dengan 10 pangkat 9. Hasilnya 30 dikalikan dengan 10 pangkat 9 Newton. Jadi kasus yang pertama nilai F yang kita sudah dapat. Nah, berarti sekarang kita cari kuat medannya. Oke. Sekarang kita cari B. Kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji B, oleh muatan uji A. Jadi yang tadi muatan uji B. Muatan uji B tadi adalah 6 Coulomb. Jadi E sama dengan F dibagi dengan QB, atau muatan uji B tadi. Nah, di sini nilai F-nya adalah 30 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan muatan uji B-nya 6. Maka hasilnya adalah F sama dengan
30 dibagi dengan 6 adalah 5. 5 dikalikan dengan 10 pangkat 9 Coulomb, satuannya Newton per Coulomb. Jadi seperti itu. Jadi gaya Coulombnya sebesar 30 kali 10 pangkat 9 Newton, sedangkan kuat medan listrik, kuat medan yang dirasakan muatan uji B akibat adanya muatan A adalah sebesar 5 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Oke, jadi seperti itu. Oke, baik, hanya itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk penjelasan materi medan listrik. Apabila masih ada yang kurang paham, silakan pelajari melalui modul yang Pak kirim. Terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.